dan Ibu hebat. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya, Ibu Rizka, dari SMA Negeri 1 Rantau Pulung, Kalimantan Timur, akan melakukan aksi nyata terkait pemahaman saya dalam mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, tujuan dari pelatihan Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kuadratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada modul pelatihan ini terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak hebat, kita akan langsung masuk dalam modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 2 hal yang akan dipelajari dalam modul ini. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dan ada beberapa materi dalam modul ini. Materi yang pertama adalah mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Materi yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan materi yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Bapak dan Ibu hebat, kita tentu harus bertanya kepada diri kita, mengapa kita memutuskan menjadi pendidik, dan apa yang sudah dilakukan hingga sampai pada profesi ini. Kemudian untuk peran kita sebagai guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Pada materi ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Tentu kita harus memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pada modul kedua tentang mendidik dan mengajar, sekolah seringkali dipersepsikan sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif saja, sementara kehidupan kita percaya bahwa tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif, tetapi ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Modul kedua ini memiliki beberapa materi. Materi yang pertama, mendidik menyeluruh. Dalam mendidik menyeluruh ini ada 2 hal yang harus kita pelajari, yaitu pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan tentu berbeda. Pengajaran adalah suatu cara yang menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
mendidik adalah menuntun segala kuadrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu hebat, sebagai guru, kita harus berupaya untuk menuntun murid-murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan, membangun lingkungan yang aman dan kondusif agar setiap murid tumbuh dan berkembang sesuai kuadratnya. Materi yang berikutnya pada modul kedua, mendidik dan mengajar, adalah pendidikan selama 1 abad. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid mengisi masa depan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sistem yang dimaksud di sini adalah atau yang kita kenal dengan sistem AMO, yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Bapak dan Ibu, ing ngarsa sung tuladha artinya seseorang guru harus berkomitmen menjadi seseorang teladan dan contoh bagi murid-murid. Ing madya mangun karsa artinya seorang guru harus memberikan semangat kepada murid. Dan tuturi handayani, yaitu seorang guru harus memberikan dorongan dan menjadikan murid-murid menjadi murid yang mandiri. Sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita wujudkan cita-cita utama Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri, agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam keterlibatan bersama, demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Bapak dan Ibu, dalam modul kedua mendidik dan mengajar, masih ada materi. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Oleh karena itu, pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada materi yang ketiga ini, manusia menjadi manusia secara utuh. Menjadi manusia secara utuh artinya pengembangan budi pekerti berupa olah pikir atau olah cipta, olah rasa atau menghaluskan perasaan atau karakter, kemudian olah karsa yaitu menguatkan kemauan, dan olahraga yaitu menguatkan jasmani, adalah bentuk pendidikan yang holistik dan menuntun murid dapat berkembang secara baik. Sebagai pendidik, kita tidak cukup dengan memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau level kognitif saja, tetapi juga penguatan batin, yaitu sosial, emosi, dan empati. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa untuk menjadikan manusia merdeka setiap murid, maka kita harus memahami manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kuadrat manusia. Kita akan masuk dalam modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bapak dan Ibu, tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Saya rasa hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Pada modul ketiga ini, kita akan mempelajari beberapa materi. Materi yang pertama yaitu kuadrat murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kuadrat keadaan, baik alam maupun zaman. Nah, apakah yang dimaksud dengan kuadrat keadaan? Kuadrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid.
Kuadrat keadaan terdiri atas dua hal, yaitu kuadrat alam dan kuadrat zaman. Kuadrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sementara kuadrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, dalam modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, materi yang berikutnya adalah asas trikon. Nah, asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Bapak dan Ibu, lalu apakah asas trikon itu? Ada 3 hal yang dikenal dalam asas trikon. Yang pertama, continue. Yang kedua, konvergen. Dan yang ketiga, concentrix. Continue artinya tidak melupakan akar dari nilai belajar. Konvergen artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan concentrix artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kita masuk dalam modul yang keempat, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu, bagaimanakah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan itu? Ada 4 hal dalam modul keempat ini, yaitu pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kemudian yang kedua, setiap murid memiliki kuadrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Tentu kita harus memahami akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kuadrat kekuatan atau potensi murid. Dan yang keempat, tentunya kita perlu menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sang Tuloda Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Modul yang kelima adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini dikenal satu istilah, yaitu trisentra pendidikan. Untuk menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan kepada murid, tentunya dibutuhkan 3 hal dalam kehidupan murid yang berhubungan dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang paling pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, tentunya yang kita harapkan adalah setiap murid pada akhirnya akan kembali ke masyarakat menjadi pemimpin. Yaitu yang ketiga adalah pendidikan masyarakat dan pemuda. Bapak dan Ibu hebat. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh dan hidup sesuai kuadratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kuadrat itu. Mari Bapak dan Ibu guru, kita sebagai pendidik merawat dan menuntun tumbuh kuadrat anak murid kita. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih dan salam guru hebat.